Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali dipertemukan dalam kelas online yang kedua kalinya. Kali ini dalam mata kuliah Islam di Indonesia yang akan diisi oleh kelompok 4. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Rizky, yang telah memberikan kesempatan kelompok kami untuk presentasi, dan juga kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu, kuotanya juga untuk menonton video ini sampai akhir. So, don't skip this video, karena kalau kamu skip, kamu nggak akan bisa ikut sesi tanya jawab di akhir nanti. Di kelompok 4 ini beranggotakan 6 orang, yaitu ada saya sendiri Capiba, kemudian ada Alfi, Fahmi, Nada, Novita, dan juga Aslin. Nah, kali ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang hubungan antara agama dan juga negara dalam bidang politik dan ekonomi. Nah, kalau kamu penasaran, tonton sampai habis ya. Oke guys, sebelum kita berbincang lebih jauh, apa sih hubungan antara negara dan juga agama? Nah, lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertian agama dan juga negara. Dimulai dari yang pertama, yaitu pengertian negara. Secara bahasa, negara ini adalah bahasa terjemahan dari bahasa Inggris yaitu state dan juga dari bahasa Jerman yaitu Staat. Ditemukan pada abad ke-15 Masehi, diambil dari bahasa Sangsekerta yang berarti tegak. Nah, di Indonesia sendiri kata negara ini sudah ada dalam bahasa Sangsekerta yaitu nagara atau nagari yang ternyata ditemukan pada abad ke-5 dengan buktinya yaitu sudah dipakai pada kerajaan Tarumanegara yang ada di Jawa Barat. Kemudian digunakan dalam kitab suci Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca. Nah, menurut seorang tokoh terkenal yaitu Profesor Djoko Sutono SH, dia menyatakan bahwa negara adalah kumpulan manusia di mana manusia-manusia ini berada dalam satu pemerintahan yang sama. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya negara itu memiliki 4 unsur. Yang pertama yaitu wilayah, kemudian ada rakyat, ada juga pemerintahan yang sama, dan kemudian ada pengakuan dari luar negeri. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahasan yang kedua yaitu tentang agama. Agama ini berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti rusak. Jadi agama adalah tidak rusak. Maka ketika seseorang memeluk agama, ia tidak rusak atau tidak bercerai-berai. Kemudian ada juga dari bahasa Latin yaitu religio yang artinya pengikatan kepada Tuhan. Jadi manusia ini mengikatkan dirinya kepada aturan Tuhan. Nah, kemudian juga berasal dari bahasa Arab yang berarti din atau pedoman atau bisa diartikan sebuah aturan-aturan. Nah, secara simpel nih, agama adalah tata kehidupan seorang manusia kepada Tuhannya. Nah, jadi agama ini memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu keyakinan. Keyakinan ini dimulai dari hakul yakin kepada diri kita, kepada kepercayaan yang kita anut tentang adanya Tuhan. Kemudian yang kedua unsurnya adalah peribadatan, yaitu realisasi dari poin yang pertama atau bagaimana tingkah laku kita dalam mewujudkan kepercayaan kita secara vertikal kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah nilai atau value, yaitu bagaimana manusia berhubungan kepada sesama manusia, manusia berhubungan kepada alam. Oke, setelah kita tahu pengertian antara agama dan juga negara, nah sekarang kita akan memasuki benang merah pembahasan dalam presentasi kali ini, yaitu negara Indonesia dan juga agama Islam. Apa sih hubungan antara Indonesia dan agama Islam? Selanjutnya akan ada sejarah bagaimana pertemuan antara Islam dan juga negara Indonesia yang selengkapnya akan dibahas oleh saudara Alfi. Ini saya akan menjelaskan tentang sejarah agama dan negara. Yang pertama masuknya abad ke-7, yang kedua tentang keteladanan Rasul, yang ketiga tentang Piagam Madinah, yang keempat tentang konstitusi Madinah. Yang pertama yaitu tentang sejarah abad ke-7 masuknya Islam, yaitu proses pemindahan berlangsung dalam waktu yang lama dari abad ke-7 sampai abad ke-13. Para pedagang mulai menyebarkan dirinya di daerahnya masing-masing untuk
menyebarkan ajaran agama Islam. Yang kedua tentang keteladanan Rasul, yaitu tentang memberi tauladan yang baik, mulai dari sifat memberi contoh dan sebelum dia meminta atau memberi contoh hidup sederhana yang lebih dahulu sebelum menyerukan kepada seluruh rakyat. Isi piagam Madinah abad ke-46, yaitu tentang sesungguhnya kebaikan itu berbeda dengan kejahatan. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik si piagam ini. Dan Konstitusi Madinah, yaitu sebuah dokumen yang disusun oleh Rasulullah, merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum yang terpenting di Yathrib. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan. Saya Zulfahmi Mirza Muhammad akan menyampaikan tentang pandangan posisi agama dan negara. Pandangan posisi agama dan negara ada 3. Yang pertama, agama tidak mendapatkan tempat sama sekali dalam kehidupan bernegara karena agama dianggap sebagai hal yang berbahaya yang mengakibatkan candu bagi masyarakat. Agama dianggap sebagai ilusi belaka yang diciptakan oleh kaum agamawan yang berkolaborasi dengan penguasa borjuis. Agama dianggap khayalan karena berhubungan dengan hal-hal gaib yang non-empirik. Segala sesuatu yang ada dalam pandangan ini adalah benda atau materi belaka. Inilah pandangan ideologi komunisme sosialisme yang memiliki ideologi serupa yang telah bermetamorfosis menjadi kapitalisme. Yang kedua, agama terpisah dari negara. Pandangan ini tidak menafikan agama, tetapi hanya menolak peran agama dalam kehidupan publik. Agama hanya menjadi urusan individu antara manusia dengan Tuhannya, atau sebagai ajaran moral atau etika bagi individu, serta tidak menjadi peraturan dalam kehidupan bernegara, seperti sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, dan sebagainya. Pandangan ini sering disebut sebagai sekularisme, yang menjadi asas kapitalisme, yang dianut oleh negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara lain pengikut mereka. Yang ketiga, agama tidak terpisah dari negara karena agama mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya aspek politik dan kenegaraan. Agama bukan sekedar urusan pribadi atau ajaran moral yang bersifat individual, melainkan agama mengatur seluruh interaksi yang dilakukan oleh manusia dalam hidupnya, baik interaksi manusia dengan Tuhannya, manusia dengan dirinya sendiri, maupun manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Bahkan, negara dipandang sebagai syarat mutlak agar seluruh peraturan agama bisa diterapkan. Inilah pandangan ideologi Islam yang diterapkan sejak Rasulullah SAW berhijrah dan menjadi kepala negara Islam di Madinah. Saya Novita Lestari. Di sini saya akan membahas mengenai apa sih hubungan antara agama dan negara. Nah, dalam sejarah Islam sendiri ada 3 tipologi mengenai hubungan antara agama dan negara. Nadine Samsudin itu membagi menjadi 3. Yang pertama adalah integral. Integral artinya antara agama dan negara itu tidak ada jarak atau keduanya menjadi satu kesatuan. Jadi kesimpulannya adalah antara agama dan negara itu saling berkaitan atau ada keterkaitan. Itu yang integral. Dan yang kedua ada simbiotik. Simbiotik itu antara agama dan negara itu tidak berdampingan. Artinya
bahwa agama dan negara itu memiliki kontrol masing-masing. Agama dengan kontrolnya sendiri dan negara dengan kontrolnya sendiri. Tetapi keduanya bisa saling bertemu untuk pemenuhan kepentingan masing-masing. Misalnya agama membutuhkan lembaga negara untuk mengembangkan akselerasi pengembangannya, dan yang selanjutnya sebaliknya adalah lembaga negara itu membutuhkan agama untuk membangun negara yang adil dan sesuai dengan spirit ketuhanan. Dan yang ketiga ada domain berbeda. Domain berbeda ini artinya antara agama dan negara sendiri itu tidak berkaitan, atau antara agama dan negara itu terpisah. Jadi antara agama dan negara tidak dapat disatukan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Nada Nurul Hasana. Di sini saya akan menyampaikan hubungan politik dan agama. Islam dan politik itu mempunyai titik singgung yang erat bila dipahami sebagai menata kehidupan manusia yang secara menyeluruh. Terus dalam konteks Indonesia, bahwa politik itu sudah jelas dalam penerimaan Pancasila. Salah satunya itu asas, bukan berarti menghapus cita-cita Islam dan melenyapkan unsur Islam di peraturan politik di tanah air. Menurut Watt sendiri, hubungan Islam dan politiknya secara umum dapat dilihat dan diamati dalam kedudukan kehidupan seseorang. Menurut Watt, bahwasanya agama itu mempunyai kedudukan yang sentral bagi kehidupan seseorang. Dengan agama pula dapat memberikan tujuan dan dapat memusatkan energinya untuk menempuh tujuan-tujuan tersebut. Terus hubungan politik dan agama itu tidak dapat dipisahkan. Bahwasanya politik itu adalah buah hasil dari pemikiran agama, buah hasil dalam pemikiran agama, dan dalam kedudukan yang harmonis dan dalam kehidupan yang harmonis, tentram dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan yang pertama yaitu sikap dan keyakinan manusia, sikap dan keyakinan seluruh manusia harus dijiwai dengan ajaran Islam. Terus yang kedua adalah fakta manusia yang membutuhkan adalah legitimasi. Yang membutuhkan legitimasi adalah bidang politik. Dalam sejarah Islam, faktor agama atau teologi itu terjadinya perang Siffin yang pada tahun 657 dan perang 657 di perang saudara itu melibatkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Di sini gubernur Syariah juga membagi 3 golongan. Yang pertama itu Khawarij, Syiah, dan Sunni. Saya Nurul Salviana. Di sini saya akan menjelaskan hubungan agama dengan ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu bagian dari agama Islam. Ekonomi tanpa agama tidak akan bisa maju dengan pesat. Karena ekonomi juga pasti membutuhkan peran agama sebagai pondasi dan begitupun sebaliknya. Ekonomi sangat memerlukan adanya agama karena tanpanya
ekonomi tidak akan bisa stabil atau bahkan tidak akan berjalan dengan baik. Semakin tinggi pemahaman agama seseorang, maka akan semakin maju pula dalam ekonominya. Ekonomi tersebut sangat erat hubungannya dengan agama, tapi sayangnya ekonomi yang ada di Indonesia saat ini tidak sepenuhnya menggunakan atau menerapkan aturan yang sudah jelas dalam agama. Kebanyakan manusia saat ini lebih mementingkan ego mereka tanpa memperhatikan sekelilingnya karena faktor ekonomi saat ini sedang menurun. Seperti pedagang, kebanyakan pedagang di sini mengambil keuntungan 2 kali lipat, bahkan lebih dari harga pasarannya. Dan sistem ini dalam agama Islam dinamakan riba, di mana riba tersebut adalah haram, yang seharusnya antara konsumen dan produsen itu tidak ada yang dirugikan atau bahkan saling menguntungkan. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran ala kulli ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jangan di-skip dulu, jangan buru-buru ditutup. Semoga presentasi ini bermanfaat karena setelah ini ada sesi tanya jawab. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.